Kalau kalian nyari bus yang nyaman untuk istirahat dengan jam paling malam berangkatnya dari Malang ke arah Jabodetabek, mungkin ini adalah solusinya. Sleeper bus dari M-Trans dengan keberangkatan malam dari Malang dan tanpa mampir rumah makan. Penasaran kan layanannya kayak gimana serta waktu tempuhnya seperti apa? Yuk langsung aja ikuti perjalananku dari titik awal start bus ini di daerah Selorejo, Kabupaten Blitar. Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Selorejo, Kabupaten Blitar, perbatasan dengan Kabupaten Malang. Hari ini aku akan naik bus ini, M-Trans yang terbaru, namanya tuh Blue Ice. Ini adalah bus sleeper dengan jam paling malam keberangkatannya dari Malang. Nah, dia punya jadwal keberangkatan itu sekitar jam setengah 8 dari Malang. Dan dari sini tuh harusnya berangkatnya tuh jam 16.45 sesuai dengan aplikasi, tapi karena ada sesuatu hal jadi dia maju lebih awal. Ini jam setengah 4 sudah persiapan mau berangkat. Nah, karena tadi datangku di sini juga agak mepet, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam busnya dan langsung berangkat menuju ke arah sana. Oke? Alhamdulillah. Ini jam 15.41, kita berangkat dari titik awal yaitu di garasinya M-Trans yang berada di Selorejo. Ini benar-benar di dekatnya Jalan Raya Blitar Malang di Karangkates, jalan yang berliku. Ketika bus berangkat dari garasinya M-Trans yang ada di Selorejo, langsung kita akan disuguhkan pemandangan yang gokil banget. Aku terakhir naik M-Trans lewat jalur ini tuh pakai double decker yang rute sini Malang menuju ke Jogja, tapi sekarang lagi off, unitnya dipakai untuk unit angkatan malamnya Ponorogo, teman-teman. Nah, lihat nih, jalur kayak gini kita bisa rebahan di seat sleeper di paling depan. Asli enak banget cuy. Kita bisa ngambil gambar ketika masih terang itu ya start dari awalnya, dan kebetulan rumahku di Blitar paling dekat dengan Selorejo ini. Yowis, akhirnya aku naiknya dari titik paling awal yaitu di Selorejo. Mungkin awal 1 jam ini ya, harusnya 16.45 jadwalnya berangkat. Berangkat awal untuk spare waktu 1 jam untuk perbaikan dikit, perbaikan minor, dan jemputannya takutnya nanti banyak sehingga dia berangkatnya awal. Gak tahu juga kan di Malang ketika sore itu pasti macet, apalagi masuk ke Bonagung jam pulang kerja gitu. Nah, ini kita udah mulai ngelewatin jalur-jalur yang berliku, teman-teman. Kita lewat mini City Lawik, jalurnya dipisah kayak gini. Nah, kemarin kita naik double decker di sini dengan tinggi 4,15, bener-bener ngeri-ngeri sedap. Dari sebelah situ ada jalur kereta api Jambatan Lahur. Nah, dan itu ada cerobongnya Bendungan Sutami. Ini dulu tempatku ngejar kereta api nih, karena di situ spot fotografi kereta terbaik di lintasan Blitar Malang, teman-teman. Nah, ini
sekarang kita ada di perbatasan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Di depan ini adalah jembatan yang memisahkannya. Ini sungainya yang memisahkannya nih teman-teman. Ini dia. Selamat datang di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya kemarin sih aku sempet tanya-tanya sih sama temennya di M-Trans, kenapa kok unitnya itu dikasih di Ponorogo. Infonya untuk yang Malang ke Jogja itu sementara off dulu untuk nunggu unit yang baru. Untuk yang double decker yang kemarin dipakai rute Malang Jogja itu sekarang dipakai untuk rute Pondok Cabe ke Ponorogo jam malam teman-teman. Dan sebelah sini tuh ke arah Golf Karangkates, Padang Golfnya, sama ke arah Kalipare, Malang ke arah selatan sana. Ini gini terus sih nanti sampai ke ujungnya sana. Ini sekarang kita lagi ada di terminal Karangkates. Nah, itu ada unit gokil tuh. Mercy 1623-nya bus Bagong yang dijalankan di rute Blitar, Malang, Surabaya pakai model ATB teman-teman. Oh, bablas ternyata. Tak pikir masuk ke sana. Oh, ini bengkelnya. Busnya lagi cek angin, sana sudah berpucung, sini masih Karangkates, jadi tengah-tengahnya lah ya. Ini adalah bus Blue Ice, satu dari 5 model sleeper yang kayaknya saat ini M-Trans yang punya di Pulau Jawa. Ada sih yang model kayak gini, ada sleeper di depan gitu, PO Rindra Trans yang ada di Makassar dengan rute Makassar Mamuju. Yang pertama kayak gini tuh namanya Imperium, rutenya tuh Jogja menuju ke Denpasar. Nah, teman-teman kalau inget videoku Imperium pasti udah tahu modelnya kayak gimana. Sleeper dengan depan yang atas itu cuma satu, di model Grand Captain yang berada di atasnya driver, dan bener-bener kayak raja teman-teman di sana. Setelah Imperium itu ada Castle Malang Bubulak Pagi. Ini muncul Stadium yang rutenya tuh Semarang dan Pasar. Setelah itu ada lagi Blue Ice ini, dan yang terakhir itu kemarin muncul Colosseum. Itu rutenya Surabaya dan Pasar angkatan malam. Bus ini adalah bus garapan dari Karoseri Tentrem dengan bodi Avante H7 facelift yang terbaru, dan unit ini penataan atau custom interior dari M-Trans, sehingga yang biasanya diisi mentok 18 untuk yang model kayak gini, tapi bisa ditambahin satu di atas kayak gini, dan harganya itu paling mahal. Dan kalau teman-teman lihat di aplikasi, yang paling sering keisi duluan yang atas ini teman-teman. Wah, ini model kayak gini tuh goib banget, susah banget dicari. Harus pesen-pesennya jauh-jauh hari biar gak kehabisan, karena cuma satu dan bener-bener kayak raja gitu, di depan di atas gitu. Cocok untuk orang introvert. Jam 16.26. Wah, jamnya pas banget sama nama atau kode dari sasisnya ini ya. Kita berangkat dari bengkel di dekatnya Karangkates tadi teman-teman. Tadi itu selain ngecek angin juga ngecek bagian kaki-kaki. Emang waktunya dicek sih. Dan bengkelnya ada di situ, jadi sekalian jalan gitu biar gak bolak-balik. Dan penumpangnya dari sana kan cuma satu, cuma aku doang. Nah, ini mungkin udah
mendekati jam normal ya. Jadi di awalin dikit biar nggak macet atau biar nggak terlambat ketika nyampe di Malang ya sana. Karena penumpang yang paling banyak itu ada di Malang, di Soekarno Hatta sama di Malang Arjosarinya. Saat ini kita lagi ngelewatin pasar Sumber Pucung seperti ini teman-teman, dan ada view-nya Gunung Semeru dari sana. Saya ketutupan, tadi kelihatan jelas sih. Ini adalah pasarnya nih. Dan di sini tuh setiap kecamatan itu ada stasiunnya, dan stasiunnya dekat dengan pasar. Mungkin dari zaman Belanda udah disetting kayak gitu teman-teman ya. Ini kita lagi lewat di jalur yang berdampingan dengan rel kereta api di Ngebruk nih, Ngebruk Sumber Pucung. Jam segini 16.36 ini harusnya ada kereta lewat Brawijaya ya. Enggak sih, dia jam 16.30 baru lepas dari Kepanjen teman-teman. Ini kalau pas ada kereta lewat bagus banget tuh. Kereta, sawah, dan di situ ada Gunung Semeru. Wah, cakep banget sih harusnya. Ini sekarang kita udah masuk di wilayah Kepanjen dan papasan sama Rosalia Indah dengan tujuan ke Purwokerto. Malang Purwokerto via Blitar. Wah, itu penumpangnya benar-benar gokil sih. Dulu langganan ketika aku pas kuliah di Jogja. Ini adalah perjabangan jalur. Kalau misalkan gak ada penumpang di Kepanjen, dia akan belok kiri lewat Jalibar, dan itu memotong waktu banget. Tapi nampaknya kita lurus deh karena ada penumpang di Kepanjen teman-teman. Ini kita lagi naikin penumpang tapi nggak tahu di mana. Nah, sebelum penumpangnya pada banyak yang naik, kita kayaknya lebih enak nge-review interiornya dulu deh teman-teman. Mulai dari yang paling depan ini. Ini adalah kelas paling mahal, harganya 700.000. Namanya Tukat apa gitu loh di pemesanan, aku lupa. Ketika kita masuk awal itu kita udah dapet fasilitas kayak gini teman-teman. Penutup mata, terus ada sendalnya tuh sekarang unik nih, seperti ini sekarang. Dan juga kita akan dapat shoes bag untuk naruh alas kaki kita biar nggak kotor di dalam, dibawa kayak gini. Lalu di depan sini tuh ada kayak semacam meja gitu teman-teman. Kalau bawa anak kecil gitu mau makan gini bisa, dan ada besi pelindungnya di sini. Lalu di sini ada tempat untuk naruh sesuatu, misalkan bawa apa gitu bisa, cuman harus diawasi ya. Lalu di sini juga ada tempat sampah pribadi, dan di sini ada kotak penyimpanan kita sendiri ya, kayak brankas kita sendiri gitu loh. Misalkan kita bawa barang-barang yang berharga bisa dimasukin di sini. Dan ini tuh ada karpet mie-nya, ini ada air mineral, dan ini ada cupnya. Dan untuk yang paling depan ini ada pemanas airnya, jadi kayak mini cafe sendiri. Ada teh, ada kopi susu. Ini kita bisa buat sendiri nih teman-teman. Ini ada celah kan, sekarang celahnya udah ditutup nih, mantep. Biar misalkan ada sesuatu nggak jatuh ke bawah gitu kan, ngambilnya susah ini. Untuk aksesnya pun juga lumayan enak. Jadi ketika masuk, naik tangga ini, langsung naik tangga ke atas lagi, dan kita langsung ketemu dengan singgasana di kursi paling depan. Ini ada selimut yang baru di laundry, ada bantal, dan ada gulingnya juga. Di sini ada colokan listrik, di sini juga ada colokan listrik kalau mau ngecas. Dan kalau ini dibuka, ini isinya adalah AVOD, personal entertainment. Loh, isinya YouTube.
bisa YouTubean sepuasnya. Dan kalau dibuka yang di sini, ini adalah meja. Jadi kalau misalkan kita mau makan, ngerjain pakai laptop, bisa pakai ini teman-teman. Ini lumayan kuat, kokoh. Kalau nggak salah gini tuh 5 kilo deh batasnya. Nah ini kita ngelewatin stasiun Kepanjen teman-teman. Masuknya lewat sini dan dari sini pun kita udah lihat emplasemennya. Jadi kalau ada kereta berhenti, kita bisa lihat keretanya tuh. Udah keisi berapa tadi? 3 orang kayaknya ya. Kalau kemarin Imperium itu gambarnya orang-orang konser, kalau ini gambarnya pemandangan ini teman-teman. Total di sini ada 18 tambah 1 berarti 19 sleeper yang ada di depan sini. Kayak gini bentuknya teman-teman. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau harganya sama, mending teman-teman pilih yang bawah deh, karena untuk aksesnya nggak terlalu susah. Dan biasanya yang bawah itu yang cepet habis duluan dibandingkan dengan yang di atas. Kayak gini, interiornya di custom oleh M-Trans. Jadi untuk 10 sleeper itu kan ada 2 pasang, ada 5 totalnya, 5 pasang. Jadi interior itu beda-beda, yang Castle, yang Imperium, yang Blue Ice kayak yang ini, terus ada yang Castle, ada yang Stadium, itu beda-beda semua teman-teman. Dan untuk yang penomorannya ini jadi aneh, penumpang masih bingung nih. Namanya tuh nggak 1A 1B gitu, tapi Tukat Unda, Tukat Barito, terus ada Tukat Gangga, Tukat Tegalwangi gitu, nama-nama sungai kayaknya ya. Ini ada Tukat Nyali, Tukat Ijo Gading. Untuk seatnya kayak gini teman-teman, lumayan longgar karena untuk sleeper itu kan basic atau awalnya tuh nyiptakan karoseri Laksana dengan konsep 22 seat sleeper. Ini dipotong satu baris jadi total hanya 18 sehingga lebih longgar kursinya kayak gini setiap seatnya. Ada TV-nya, ada air mineral, ada wifi, dan remote bantal golek juga lengkap. Juga dilengkapi dengan CCTV untuk mengamankan lorong nih. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa lihat dari CCTV-nya. Dengan atap itu khas dari Tentrem. Sekarang warm white semua deh kayaknya ya. Ada puter juga warm white. Oke, sekarang kita bagi ke bagian belakang teman-teman ya. Di sini ada gudang, tempat penyimpanan segala hal. Terus di sini ada pantry, kita tutup. Ini adalah tempat yang paling nyaman bagi para perokok di dalam bus. Karena apa? Smoking areanya seluas ini cuy. Nah, di sini. Nah, kalau pemerokok ya tinggal merokok. Bahkan dulu kalau nggak salah di unit Sleeper Emperor itu malah ada karaoke-nya di sini. Tapi di sini nggak ada. Cuman buat merokok aja. Dan kalau misalkan mau ngopi teh ada di sini. Ada teleponnya juga. Ada tulisan Blue Ice seperti itu. Oh iya, untuk toiletnya ada di sini teman-teman. Nah, toiletnya kayak gini. Dan toiletnya M-Trans yang baru tuh pasti ada jendelanya. Mungkin kalau orang yang apa ya, kunci di dalam kamar mandi gitu bisa minta tolong dari sini. Ini dia masih menggunakan model kloset. Ada klosetnya, tapi untuk yang double decker yang terbaru yang jumlahnya 4 unit itu udah dihilangin semua. Aku malah setuju yang dihilangin sih. Biar kalau misalkan toiletnya bener-bener nggak bisa buat buang air besar, udah dihilangin sekalian. Karena kalau orang lihat gini tuh, lihatnya tuh kesannya kayak wah ini bisa buat buang air nih teman-teman kayak gitu. Kita ada gambarnya begini, Avengers. Kita pipis serasa dilihatin nih. Tapi ini nggak bisa buat buang air besar ya, hanya untuk buang air kecil aja. Oke? Ini jam menjelang maghrib, kita mengarah ke Malang tapi nggak lewat jalur utama teman-teman. Dan for your information, bus ini itu ada titik naik dan titik turun di daerah Gondang Legi yang mengarah ke Turen. Wah, ini emang bener-bener bus jemput bola sih. Bus ke arah Jakarta sekarang pada ngejemput bola nih. Agramas itu sekarang sampai ke Talang Nganggung sana.
terus Sinarjaya juga udah ada yang sampai ke Karangkates, ini bahkan malah sampai ke Selorejo teman-teman. Bus Malang tapi startnya dari Blitar, saking nyesernya, karena emang sekarang persaingan bus di Malang itu udah hampir gak masuk akal. Bayangin 18 loh itu. Makanya sekarang itu bus itu rata-rata pada jemput bola semua, ambil di jalur-jalur pedesaan, ambil di pinggir-pinggiran Malang, jadi gak terfokus, terkonsentrasi di pusat kota Malangnya aja teman-teman. Ya kayak gini lah, kalau yang namanya moda transportasi yang swasta dan pasarnya banyak, pasti bersaing dengan fasilitas, terus rute, jam keberangkatan dan lain sebagainya, dan layanan juga pastinya. Ini juga termasuk layanan loh. Misalkan rumah kalian di sini tuh, di Malang pinggiran, bisa lo naik turun dari sini sampai ke Jakarta dijemput pakai bus. Kurang enak apa coba bus semewah ini. Loh, ini tiba-tiba kita udah sampai di Malang Kota Lama aja nih teman-teman. Jam berapa ini? 17.45. Wah, cepet banget. Dengan jadwal keberangkatan dari Malang jam 19.30, yo terlalu cepet ini. Nunggunya lama pasti di kantornya yang ada di Arjosari. Itu adalah Midnight Malang teman-teman, dari Malang tujuannya ke Denpasar. Benar. Sini banyak kan? Cuma 2 apa gimana? Iya. Kita lihat snacknya dulu Pak. Jam 18.10 kita udah sampai di kantor Malang, dan ini benar-benar kecepatan ya, karena berangkatnya awal dan juga gak ada ampiran di Soekarno-Hatta, jadi bisa cepat. Jadwal berangkatnya sih 19.30. Ini lagi masukin logistik. Tahu sendiri kan, M-Trans M-nya itu makan. Jadi untuk segala snack, logistik dan lain sebagainya itu dimasukin di sini. Itu lagi persiapan double decker Blue Lagoon tujuan ke Tanjung Priok teman-teman. Dia berangkatnya jam 9, jadi sebelum ada Blue Ice ini, dia adalah bus paling malam se-Malang menuju ke Jakarta. Dengan keberangkatan jam 19.00 barengan sama Damri. 1E Denpasar pagi tujuan ke Malang, Blitar sampai Kediri berangkat. Biasanya aku ketemu bus ini tuh sekitar jam setengah 9 malam loh, dari Denpasar nyampe Blitar tuh. Cakep sih, penumpangnya masih rame. Angkatan pagi yang pelopor pertama M-Trans, yang menemukan jam pagi Bali M-Trans, rame. Ini ada Juragan 99 Dora. Oh, Bandung berarti ini teman-teman. Keresannya Hattori. Bandung jam segini berangkat. Oh iya bener. Nyampe Bandung masih gelap tuh pasti, kan Bandung nggak terlalu jauh. Dan ngomong-ngomong tentang kantor M-Trans yang baru ini, jadi ini baru diresmikan kurang lebih sekitar 2 tahun atau nggak sampai 3 tahun yang lalu deh. Lokasinya nggak terlalu jauh dari Terminal Arjosari, mungkin ke sana mungkin sekitar 1,5 kilometeran. Tapi bisa kita lihat kantornya gede, megah, ruang reservasinya juga nyaman, buka dari jam 8 sampai jam berapa tuh? 9 malam. Ada waiting roomnya pun juga enak, ber-AC, banyak charger, terus free kopi teh. Belahnya itu ada yang tempat untuk merokok, dan ada tempat untuk naruh bagasi, toilet, musola, lengkap banget teman-teman. Ya walaupun Terminal Arjosari sekarang diperbaiki, tapi kayaknya semua PO udah berlomba-lomba untuk berinvest di titik keberangkatan deh. Salah satunya M-Trans ini yang bangun lumayan gede,
kumpul dan kantor di sini teman-teman. Ini adalah double decker Grace M-Trans dengan sasis Volvo B11R, bodinya Avante D2. Ini merupakan double decker pertamanya M-Trans dan juga unit bersejarah. Ini salah satunya dari ini yang pernah nyebrang ke Bali. Aku lupa ya, Grace apa Gwen? Kayaknya Grace deh yang dulu dibuat untuk uji coba masuk ke Bali pakai double decker. Kala itu aku juga ikut. Unit ini berangkatnya jam 19.00. Sedangkan unitku berangkatnya 19.30. Selisih 30 menit duluan ini, tapi nanti bisa dipastikan bus yang aku naiki lebih dulu nyampainya daripada dengan ini. Karena ada hal yang unik dengan unit Blue Ice ini. Blue Ice ini adalah layanan Malang Jakarta non-stop direct tanpa mampir di rumah makan. Sedangkan ini harus mampir dulu di rumah makan Titin Caruban. Nah, sedangkan ini bablas teman-teman, langsung tanpa mampir. Mari kita lihat nanti jam berapa dia akan masuk di Jakarta, Pulau Gebang lah untuk titik finishnya. Dan untuk parkirnya dia di Poris. Dia ini bisa dibilang head to headnya sama Juragan 99 yang rute barunya yang dari Malang itu jam 19.00, setengah jam lagi dia berangkat juga. Dan dia juga sleeper 18 seat dan dia juga gak mampir, tapi putus di Pulau Gebang. Sedangkan ini lintasannya tuh pada Pulau Gebang, Jati AC, Jati Warna, Kampung Rambutan, Pondok Pinang, Poris. Nah nanti kita lihat di Pulau Gebang dia finishnya jam berapa teman-teman, tanpa mampir rumah makan. Dan nanti gimana kita lihat servis makan di dalam busnya. Seperti yang kita tahu, dikasih servis makan aja M-Trans itu M-nya tuh makannya tuh banyak banget. Apalagi ini nggak mampir rumah makan, pasti ditambahin lagi sesuatu yang nggak ngerti lagi nanti kayak gimana nanti. Ini baru masuk ada Blitar Denpasar berangkat sore. Biasanya tuh orang kalau ke Denpasar dari Malang tuh startnya jam 4, jam 5 sore. Dia jam 6 atau jam 7 malah teman-teman. Pakai Avante Grand Captain, ada sleeper di atasnya gitu. Oke Leo, penumpangnya banyak banget ya. M-Trans kalau bikin jadwal itu unik sendiri tapi laku gitu. Coba nih Blue Ice nih dengan jadwal paling malam 19.30. Tapi walaupun untuk Blue Ice ini punya waktu atau jadwal jam 19.30, di keterangan tadi ketika pas aku belum berangkat di WA sama kantornya untuk standby itu 45 menit sebelum jadwal. Misalkan 19.30 ya, itu jam 18.45 itu udah harus ada di sini. Tujuannya apa? Ya kayak gini, misalkan busnya itu penumpangnya angpirannya nggak terlalu banyak, jadi dia bisa lebih cepat gitu, nyampainya jam lebih cepat dan nggak perlu nunggu terlalu lama busnya. Dan juga kasihan juga yang udah ada di mana di atas yang naiknya udah misalkan dari Kepanjen, dari Selorejo, dari Gudang Legi dan lain sebagainya. Sebelum sini nanti kan naiknya ini kan nunggunya di sini terlalu lama gitu loh teman-teman. Makanya ada kebijakan bisa datang 45 menit sebelum jadwal busnya datang. Dan juga dikasih nomor krunya kok. Kalau misalkan pengen lebih cepat lagi nanti bisa minta Sherlock ke krunya yang bertugas pada hari itu. Pasti dikasih nomor WA-nya biasanya. Atau kadang malah petuk krunya yang nge-WA penumpangnya satu persatu. Untuk bus tujuan ke Denpasar yang angkatan malam udah berangkat teman-teman. Kayaknya ini yang paling malam deh. Atau ada yang lebih malam lagi, yang kurang paham sekarang. Rutenya M-Trans sekarang banyak banget. Ini tuh hari Senin ke arah barat. Lumayan penumpangnya yuk. Dari titik start aja udah beberapa. Dia ada titik lagi tuh di mana, di daerah Surabaya. Tapi sepanjang Malang Surabaya juga ada ambil penumpang di kayak Lawang, Pandaan gitu. Kayaknya ini udah persiapan berangkat deh. Oh ternyata drivernya driver ex Sumber, Om Yudi Bopak 7003 Rengganis. Tuh beliau, aku baru tahu loh. Baru ngeh. Berangkat menuju ke arah Jakarta sampai ke Tanjung Priok. Nah, jadwalnya sih harusnya 19.00, tapi kalau udah penuh berangkat gitu. Tinggal Blue Ice ini teman-teman.
dengan keberangkatan 19.30 dengan bus paling malam Malang menuju ke Jakarta. Ngomongin bus dengan jam paling malam di rute Malang-Jakarta. Per tanggal 15 Mei kemarin, rekor Blue Ice dengan jadwal jam 19.30 dari Malang dipecahkan oleh M-Trans sendiri yang punya jadwal keberangkatan lebih malam lagi di jam 20.45 dengan rute Malang Poris via utara, kayak Pulau Gebang, Priok, Grogol, Kalideres dan berakhir di Terminal Poris. Menggunakan Mercy 1626 Avante H8 yang ada slipernya di depan dengan tarif Rp600.000 dan kelas eksekutifnya Rp410.000. Wah, jamnya ini cocok banget buat kalian yang pengen berlama-lama dulu di Malang. Berangkatnya tuh paling malam. Konsepnya tuh kita habis masuk bus langsung tidur teman-teman. Enggak deh, makan dulu. Karena ini perut sengaja tak kosongin, nanti terakhir makan itu siang Pak ya? Siang atau pagi-pagi aku lupa. Biar apa? Biar muat makan semua yang ada atau yang disediakan oleh M-Trans. Tapi yang udah sih gak kuat ya, apalagi kan ini direct tanpa mampir, sehingga untuk servisnya tuh didobel mungkin lo ya. Secara logika kan dengan servis makan aja dia udah makanannya banyak, apalagi gak mampir servis makan. Kayak gimana nanti? Mohon perhatian untuk para penumpang bus M-Trans seri Blue Ice tujuan akhir Poris yang masih berada di luar, mohon segera masuk karena bus akan segera diberangkatkan. Ini aku udah berada di dalam bus sleepernya M-Trans yang jam paling malam. Kayaknya ini nanti habis dibagiin makan kita langsung tidur teman-teman. Apalagi yang mau dilihat, mau berangkatnya paling malam, otomatis kita paling belakang dan bus-busnya udah pada lewat semua dan kita nggak bisa lihat bus-bus yang barengan. Nah, udah ditutup siapa mau berangkat. Nah, untuk yang mampir rumah makan aja snacknya banyak, apalagi yang nggak mampir kayaknya didouble nih teman-teman. Jam 19.16 diberangkatkan dari kantor M-Trans Malang. Lebih awal 14 menit karena penumpang udah lengkap. Kita mampir di Terminal Arjosari, tapi kayaknya cuman buat putar balik aja deh, nggak untuk ambil penumpang, karena untuk penumpang biasanya udah pada di terminal atau tempatnya yang tadi. Wah, ada indoran tuh, kayaknya angkatan pagi yang baru dateng deh. Gokil, cepet banget jam segini udah nyampe. Oh iya, dia cuma muter aja nggak lewat shelter yang sana. Karena untuk penumpang M-Trans kayaknya juga jarang banget yang masuk atau naik dari sini. Rata-rata naiknya dari kantornya sana yang lebih bersih, lebih proper, lebih terjamin segala-galanya. Ini adalah tempat untuk menunggu penumpang bus-bus ke arah Surabaya. Ini yang maju Mandiri ini yang ke arah Blitar, Tulungagung deh. Ini Tentrem ATB tujuan ke Surabaya juga. Pertama, kami mohon kepada seluruh penumpang untuk selalu mengikuti instruksi dan peraturan yang telah ditetapkan selama perjalanan. Damage to facilities caused by passengers will be charged 100% compensation fee. Segala bentuk kehilangan, kerusakan, dan barang tertinggal merupakan tanggung jawab penumpang sepenuhnya. Maaf, permisi. Yeah. Servis snack dari kami. Oke. Untuk armada kami tidak mampir di rumah makan ya, habis ini servisnya diganti Resbox sama yogurt. Oh gitu? Iya. Oke. Terima kasih. Makanya diganti yogurt teman-teman. Kita lihat nanti yogurtnya kayak gimana. Tak nyalain dulu. Nah, jam 19.28 ini kita masuk di gerbang tol Singosari barengan sama bus Menggala. Kalau dilihat dari mesinnya ini kayaknya udah di atas 100 lebih ya. Kita lihat ya, coba. Loh, udah 111 cuy.
nggak kerasa ya, enak. Ini Oke. Yogurtnya nanti. Oh, yogurtnya habis ini ya? Oke, siap. Ini aku akan nge-unboxing isi snacknya ada apa aja. Yang pertama ada pop mie. Ini bisa kita makan nanti ketika misalkan ini kurang kayaknya ya. Di belakang ada air panas. Lalu ada roti croissant cheese. Oke. Mr. Potato rendang wagyu. Yang isinya berapa gram ini? 35 gram yang ukuran tanggung. Lalu ada sosis. Wah, sosisnya yang pedes. Oke. Terus ada outside. Ini kopi susu bukan coklat ya, kopi susu ini ya. Terus ada apa lagi ya? Outside lagi peanut butter. Oke, kayak semacam ini, kayaknya gantinya kayak top atau backpack gitu deh nih. Dan juga ini ada wafer. Dan juga ini ada sikat gigi. Air mineral. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang bisa dimakan dan 2. 11 totalnya teman-teman. Ya standarnya M-Trans sih. Tapi katanya untuk penggantinya servis makan malam yogurt. Oke, kita lihat yogurtnya kayak gimana. Ini sih Kak, ini Iya. untuk yogurtnya. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sebagai pengganti dari servis makan mungkin ya, kita dikasih yogurt nih teman-teman. Yogurt dengan rasa madu dan kurma. Oke, kita taruh di sini. Taruh mana yo? Saya penuh banget. Jadi kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang bisa dikonsumsi dan 2 yang nggak bisa. Total ada 12. Mantap. Dan ini tuh nggak kaleng-kaleng loh. Jajannya bukan jajan-jajan yang harganya cuma 1.000-2.000 loh. Mahal-mahal semua teman-teman. Wah, ini gitu kalkulatornya nggak ketemu ya asli. Oke, sekarang kita saatnya makan ini dulu. Aku udah lapar banget. Langsung aja aku menyantap hidangan seporsi ayam dari Burger King ini. Wah, rasanya enak banget teman-teman. Ini udah selesai makan dan sekarang lagi ada di agen Padaan nih teman-teman. Jam berapa lagi? 20.04. Aku tak nyobain makan yogurt. Ini yogurt. Terus ada sausnya ini dari kurma sama madu. Enak juga ya, mantap. Setelah dari Pandaan, bus ngelewatin gerbang tol Kejapanan dan habis ini akan jemput penumpang di daerah Medaeng. Aku dari sini ketiduran dan bangun-bangun udah ada di Ini sekarang jam 4.39, aku dibangunin untuk sholat subuh terlebih dahulu. Tadi kemarin tuh berangkat dari Malang kan jam 7:30 ya. Terus aku makan, jemput penumpang di Pandaan. Habis makan tuh rencananya aku mau nonton TV lah, nonton YouTube lah. Enggak teman-teman, ketiduran. Tidur, enak banget, pules. Bangun-bangun udah ada di rest area kilometer 62. Jam segini di rest area kilometer 62. Dipersilakan untuk sholat subuh karena kalau misalkan dibablasin langsung nanti juga malah nggak sholat subuh nanti.
Gokil sih ini, mantap. Ini rasanya kayak aku naik bus raya yo. Naik, tidur, bangun udah mau nyampe. Tuh, udah koma cuy. Alhamdulillah teman-teman, masih kebagian sholat jamaah di masjid rest area kilometer 62. Saatnya kita balik lagi. Ketika pas aku balik, pak drivernya masih mau sholat malahan. Oke, kita tunggu sambil rekam-rekam atau ngambil gambar footage ketika busnya parkir ya. Tapi sayangnya ada bus sebelahnya, jadi sebelahnya nggak begitu clear. Gak apa-apa lah tapi. Ketemu bus Mutiara Express. Dia ini keberangkatannya juga malam jam 9 dari Malang. Loh sama berarti ya? Sorry. Dia jam 9 dari Surabaya. Sedangkan bus yang aku naiki Blue Ice ini, semalam aku tanya sama krunya, dia juga naikin penumpang di daerah Medaeng sekitar jam 9 malam. Sama loh. Tapi kita udah ngeres kurang lebih 30 menit dia baru datang. Ya normal sih berarti. Dari segi kecepatan dan lain sebagainya normal, karena dia kan harus mampir di rumah makan untuk servis makan. Sedangkan ini bablas. Terus ini mungkin dia lagi isi solar, kita langsung berangkat habis ini. Kalau dilihat dari jamnya, ini sekitar jam 5, mungkin kita akan masuk di Pulau Gebang sekitar jam 7 mungkin teman-teman ya. Malang Jakarta nggak sampai 12 jam standar sih. Untuk waktu makan itu diganti dengan waktu sholat subuh, makanya di dalam bus. Udah dari dalam bus lagi. Tutup. Nah, saatnya rebahan lagi teman-teman. Nggak tahu aku tidur apa enggak nih. Oh iya, nonton YouTube. Yuk kita coba fitur Smart TV-nya. Oke. Jam 5.40 ini bus posisinya lagi menurunkan penumpang di Cikarang. Jadi untuk menikmati personal entertainment berupa TV Android seperti ini atau Smart TV, kita harus nyalain atau ngasih sinyal WiFi teman-teman ya. Nah ini, soalnya di M-Trans ini nggak ada sinyal WiFi-nya, jadi kita harus mandiri. Ini kita bisa Netflix-an, YouTube-an dan lain sebagainya. Nah ini kita bisa lihat YouTube. Tapi kok mesti tak cari mesti videoku sendiri ya. Videonya orang lain aja lah. Ngapain juga nonton video yang udah tak kerjain sendiri. Halo warga sipil sekalian, selamat datang di channel Ferry Irwandi. Hari ini kita akan membicarakan soal bonus demografi anak muda dan masa depan Indonesia. Jadi selamat menyaksikan. Ini jam 6:12. Kita sekarang udah sampai di terminal Pulau Gebang. Bentar ya, tak lihat catatan waktuku. Wah itu ada Agra Kemayoran teman-teman. Itu berangkatnya jam 7 dari Arjosari kayaknya. Nyampe sini bareng. Dari Malang tadi kan berangkat jam 9:16. Lalu kita nyampe di sini tuh sekitar jam 6:12. Berarti 10 jam 58 menit tanpa mampir di rumah makan. Tapi mampir sholat kurang lebih sekitar 30 menit waktu sholat subuh tadi di rest area kilometer 62. Lumayan sih waktunya teman-teman. Jakarta Malang nggak sampai 12 jam itu udah tergolong cepet sih. Ini jam 6.35.
kita baru saja menurunkan penumpang di Jatiwarna. Habis itu di Pondok Pinang, BSD langsung ke arah Poris. Mungkin nyampe Poris jam 7:30-8 mungkin ya. Ya moga aja nggak terlalu macet karena ini jam-jam berangkat kerja jam segini. Apalagi ini hari Selasa, jam masuk kantor. Jam-jam segini kita akan ketemu bus-bus ke arah timur angkatan pagi ya. Tapi jam ini masih terlalu pagi sih. Mereka masih jemput penumpang kayak di Lebak Bulus, kayak di Pasar Rebo gitu mungkin teman-teman. Ini kita lagi ada di sekitaran Kampung Rambutan. Terpantau lalu lintasnya lumayan padat teman-teman. Jam 6.42 nurunin penumpang di Pasar Rebo. Karena tadi malam aku belum sempet makan mie-nya ini, bisa dibuat sarapan pagi harinya. Ini aku buat ganjel perut biar nggak kelaparan teman-teman. Ada pop mie yang dibagiin ketika pas berangkat dari Malang kemarin. Untuk masaknya bisa di belakang dekatnya toilet sana atau di ruang smoking kan ada tempat untuk masak ya. Cuman tadi aku minta tolong Mbak pramugarinya buat ngebuatin ini. Saat ini kita berada di daerah Lebak Bulus. Nah untuk yang di sebelah sana itu untuk bus yang dari arah barat mau ngambil penumpang menuju ke arah timur. Nah yang sedang sini ya yang pada kayak gini nih. Nah yang sebelah sini ini untuk yang ke arah Poris atau ke arah barat gitu teman-teman. Dan untuk MRT ini misalkan kita turun di sini tuh enak. Misalkan kau mau ke pusat kota, tinggal naik MRT ini kita nanti bisa turun di depan situ. Dan MRT ini bukanya mulai jam 5 pagi. Untuk MRT pertama jam sekarang udah buka sih. Kalau jam rapat gini biasanya dia 15 menit sekali mungkin ya, aku lupa, atau 30 menit sekali. 15 menit sekali deh kayaknya. Nah, turunnya di sini biasanya teman-teman. Nah, di sini. Di terminal Pasar Jumat jam segini biasanya banyak bus-bus ke arah Muria nih teman-teman. Nah, pangkalannya PO Haryanto biasanya di sini. Wah. Drivernya nih kalau nggak salah ex-nya Haryanto Pekalongan teman-teman. Makanya di sini rame banget tadi. Nah ini adalah agennya bus Narendra nih. Sekarang jadi bagus yo, gokil. Sini adalah tempatnya Juragan 99 dan di situ adalah terminal Pondok Pinang. Lagi sepi sih. Biasanya tuh rame sampai bus nggak bisa masuk kalau pas jam-jam rame gitu. Lalu di sebelah sini ada poolnya Keramat Jati teman-teman. Keramat Jati Lebak Bulus, dia punya tempat sendiri, gede banget. Setara dengan Pondok Pinang situ. 7:18 gerbang tol Pondok Ranji. Yang sebelah sana macet parah cuy. Saat ini bus udah persiapan mau masuk di terminal Poris dan ini lagi putar balik. Aku akan nge-review secara singkat tentang perjalanan yang aku lakukan kurang lebih sekitar 12 jam ini. Ini sekarang jam 7:39 dan berangkatnya kan jadwal normalnya itu jam 7.30 malam.
berarti overall kurang lebih sekitar 12 jam perjalanan dari Malang sampai ke Jakarta hingga ke Poris ini. Waktunya sih tergolong cepat ya teman-teman, karena hitunganku sih di Pulau Gebangnya, kalau di Pulau Gebang itu di bawah 12 jam dari Malang itu udah tergolong cepat. Walaupun bus ini nggak mampir di rumah makan, tapi kan dia mampir untuk sholat subuh kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi tak hitung ya sama aja sih. Dan untuk layanan yang paling malam ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian kalau pengen berlama-lama di Malang atau di Surabaya. Dia juga punya jadwal keberangkatan dari Surabaya itu sekitar jam setengah 10 atau jam 9, aku lupa. Jam segitulah teman-teman. Teman-teman cek sendiri di websitenya M-Trans. Dan harganya 700.000 yang di sini, 600.000 yang di belakang. Overall nih busnya nyaman banget, enak, dan teman-teman wajib nyoba deh. Tapi yang depan ini aku menyarankan belinya itu jauh-jauh hari, karena yang paling depan ini tuh paling susah dicari. Mungkin seminggu ke depan udah penuh teman-teman. Susah sih yang model kayak gini. Dari kelima model M-Trans di jalur yang lain juga susah yang depan kayak gini. Pokoknya M-Trans tuh punya model kayak gini tuh, bus kayak gini tuh 10 yang dibagi di 5 jalur. Overall nyaman dan aku sangat puas. Dan aku akhirnya berhasil menghabiskan snacknya teman-teman. Mantap-mantap. Dari ujung Selorejo sampai ke sini akhirnya bisa namatin Blue Ice. Nah, untuk opening closingnya aku sekalian di sini. Terima kasih teman-teman buat yang udah nonton dari awal sampai akhir videoku kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Aku akan turun sampai sini. Di bisnya lagi antri untuk masuk ke dalam parkiran, karena jam segini kayaknya udah susah dapat parkiran di Poris ya teman-teman. Di sana kayaknya udah penuh. Dalam sini udah sampai sini. Emang Poris ini ramai banget penumpang busnya. Kayaknya template-nya bus mewah, bus baru. Mau nambah jalur ya Poris. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.